Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Pemirsa yang berbahagia, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah menyampaikan pertanyaannya kepada kami, mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Baiklah pemirsa yang berbahagia, tanpa berpanjang kata, kita simak pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Toha asal Bangka Belitung terkait uzur sholat berjamaah. Apakah batuk parah termasuk uzur meninggalkan sholat berjamaah? Seperti itu pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una, Allahumma amin. Uzur salat berjamaah. Ada beberapa kasus yang disebutkan dalam hadis, yaitu al-amtor, hujan yang deras. Kalau mator kan hujannya dikit, amtor ini banyak. Ya, hujan deras, kenceng. Ya, sehingga bisa saja mengakibatkan tergenang, ya kan. Jadi orang dari rumah ke musola atau masjid menjadi terkendala. Jadi hujan yang mengakibatkan terkendalanya perjalanan dari rumah ke masjid. Jadi gitu ukuran hujannya. Apa disebut al-amtor al-ghaziro, ya kan. Juga suyul, tentu banjir. Juga angin ribut yang disebut dengan badai, ya. Nah, ini tentu hal-hal yang demikian membahayakan, adalah peristiwa alam yang bisa mengganggu, ya, baik kesehatan bahkan keselamatan jiwa manusia. Nah, itu termasuk juga situasi keamanan yang terganggu, mungkin ada perang atau begitu, keamanan lingkungan, ya kan, terganggu, yang kegentingan, ya. Ya, juga al-marad, sakit. Nah, sakit seperti apa? Tentu sakit yang, ya, apabila dia ke musola, ya, atau ke masjid berjamaah, ya, sakitnya akan bertambah atau agak lama sembuhnya, kan begitu. Jadi kalau sekedar sakit begitu saja sih, ya, bisa, tidak ada masalah. Tapi sakit yang begitu menambah atau mengurangi peluang dia berjamaah, itu boleh. Lalu pertanyaan tadi kan batuk parah. Nah, ini sakit. Nah, sakit itu gangguan untuk dirinya. Kalau batuk, ya, ini gangguan untuk yang lain. Nah, apalagi sekarang musim pandemi, musim wabah dan lain-lain. Kalau orang batuk atau influenza, ya kan, apalagi tidak di masker atau apa, kan bisa saja membahayakan. Ya, bahaya pada yang lain. Itu untuk daf'ud doror, menolak, menghindari kemudorotan. Jadi kalau batuknya agak parah, ya kan, nah, itu termasuk uzur untuk berjamaah supaya menghindarkan peluang kemudorotan bagi yang lain. Sebab sesuai hadis Nabi SAW, la dororo wa la diroro fil Islam, ya, hadis sahih. Tidak ada kemudorotan untuk dirinya maupun untuk orang lain, ya, di dalam Islam. Jadi tidak boleh, gitu. Jadi harus dihindari. Wallahu a'lam.
Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Mahmud asal Kutai Timur yang menanyakan, saya pernah dengar ceramah tentang mengkodok sholat. Ada yang mewajibkan mengkodok dan ada juga yang tidak perlu dikodok. Mana yang paling benar? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Ya. Nas Al-Quran dan hadis yang khusus tentang qadha sholat ya tidak warid, tidak ada secara teks, ya kan. Ada hadis umum, ya kan. Kemudian tentu dianalisis oleh para ulama, yaitu hadis umum itu orang punya kewajiban tidak sempat dilaksanakan, itu kan jadinya Jadi utang. Nah, gitu kan, dain. Nah, utang itu ya harus dibayar. Harus dibayar. Baik hutang kepada sesama manusia, terlebih hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga yang disabdakan oleh Rasul SAW kepada sahabat yang bertanya tentang mengqadha haji, ya kan, mengqadha juga zakat, kan begitu ya. Ibunda kami atau ayahanda kami ya ketika wafat itu sudah kena kewajiban haji. Nah, tapi keburu wafat begitu ya. Nah, saya kepikiran, bolehkah aqdi anhu, bolehkah aku mengqadhanya, menunaikannya atas nama atau badal ya istilahnya dari ayahanda atau ibu ya. Jawaban Rasul itu kan Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana kalau kamu punya utang ke sesama gitu ya. Ya, lalu orang tuamu nggak sempat bayar, kamu yang bayarin, gimana? Bisa? Oh bisa. Nah, kalau itu hutang kepada sesama anak Adam, maka hutang makhluk kepada Khaliknya aula bil wafa, aula bil qadha. Itu lebih harus ditunaikan, dibayarkan. Kan itu berarti utang apa saja. Nah, termasuk ya, utang sholat. Utang sholat. Dan sholat ini tentu aula dari sisi keparduan, ya kan? Ya kan tanda atau ukuran seseorang itu muslim atau tidak muslim adalah sholat atau meninggalkan sholat, ya kan? Bainal imani wal kufri, ya kan, as-shalah atau tarkus sholat. Antara iman dan kufur itu, nah ini demarkasinya dia sholat atau meninggalkan sholat. Nah, karenanya kan sangat penting dibandingkan dengan kewajiban yang lain. Ya, kan? Jadi saya cenderung kepada fuqaha yang memberi ruang untuk qadha sholat. Ya kan, karena itu termasuk utang, ya. Termasuk utang itu. Nah, begitu. Jadi mengqadha atas nama almarhum atau almarhumah ibu bapak kita, begitu ya kan. Atau ya kita sempat beberapa tahun dulu mungkin waktu belum sadar ya, lagi muda kan, biasanya seperti itu. Begitu. Jadi belum kenal masjid lah, belum kenal sajadah, entah berapa lama itu nggak sholat. Nah, sekarang baru sadar, alhamdulillah, kan begitu. Gimana itu kan? Cara mengqadha. Padahal statusnya dulu juga muslim kan begitu. Nah, berarti kan utang. Ya. Nah, maka para fuqaha ada itu yang memahami dari hadis umum tadi itu lebih utama untuk dibayarkan, ditunaikan. Wallahu a'lam. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Yogi asal Kuningan, ya, yang menanyakan terkait ya tadi pagi di depan ataupun di teras rumah saya ada seekor anjing, ya. Namun anjing tersebut kering dan tidak ada jejak kakinya, ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tatohur, ya, tathir, membersihkan najis itu adalah wajib.
Najis itu kategorinya ada najis yang mughalladhah, najasah mughalladhah. Ini Yang termasuk ya, kelas berat. Ada yang mutawassithah, menengah, ada yang mukhaffafah, yang ringan. Nah, yang ditanyakan tadi itu kalau itu najis kan mughalladhah. Mughalladhah anjing. Anjing yaitu caranya harus dibersihkan ainnya dan di salah satunya dicampur air dengan tanah kan begitu. Ya, beda dengan najis-najis yang lain ya cukup izalatul ain saja dengan benda ataupun dengan air kan itu. Nah, tadi itu ada kejadian seekor anjing. tapi itu masykuk ya, diduga saja ya kan. Nah, apakah pakai pilihan ya kita berhati-hati atau pakai pilihan sesuatu itu kalau masih ragu ya tidak dilakukan. Tapi apalagi ini soal izalatun najasah ya kan, ini najisnya masih diragukan ya, berarti masykuk keberadaan najis tersebut ya kan. Memang kalau pendekatan fikih itu pendekatannya tayakun ya, yakin begitu yakin kan. Ada tidaknya. Ada baru ya kan. Tapi kalau Perkiraan. tadi katanya itu kan ada anjing lewat itu kan, jadi masykuk ya kan, sesuatu yang tidak meyakinkan. Apalagi nggak ada ainnya. Ya apalagi tidak ada ainnya begitu ya kan. Sebab hukum itu mabdiyun ala taisir ya, berbasiskan kemudahan-kemudahan, termasuk ya masalah najis itu ya, termasuk kemudahan itu belum wajib kalau belum yakin adanya kan begitu. Nah itu. Tapi kalau mau ya berhati-hati, nah ini pendekatan orang sufi lah ya. Oh ini hati-hati, itu bisa saja. Tapi ini nanyanya kan persoalan hukum ya. Saya lebih cenderung memakai pendekatan jawaban hukum ya kan, yaitu mabdiun ala taisir. Kalau masih ragu ya itu belum ada kewajiban untuk mengizalahnya, menyucikannya begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya datang dari Ibu Amrina asal Bekasi yang menanyakan, jika kita terlambat sholat subuh, apakah masih bisa melaksanakan sholat sunnah fajar dan bagaimana cara pelaksanaannya? Oh ini rakaatayil fajr ya itu. Fajr. Jadi bukan sholat subuhnya, tapi sholat sunat qobliyah. Nah, ini memang banyak yang belum tahu atau belum sadar betul tentang betapa pentingnya qobliyah rakaatayil fajr itu. Ya, hadis Nabi kan rakaata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Di sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Jadi 2 rakaat ya sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Ya. Termasuk anak-anak di rumah juga. Ya kalau tidak diingatkan mah kan, ya langsung aja kan begitu. Apalagi masih muda-muda. Ya. Nah ini mungkin ini berjamaah di masjid gitu, tapi itu udah berjamaah duluan, udah qomat. Kalau tidak dikejar ya ketinggalan berjamaah. Kan begitu ya. Kalau sholat qobliyah dulu ya ketinggalan juga. Bagaimana tuh ya kan? Nah, kan ada hadis ya, alaikum bisakinah kan itu ya. Kamu kalau mendengar azan iqamat tenang aja. Ya. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Apa yang kamu temui atau nyampe di situ dapatkan, ya ikuti. Rakaat pertama misalnya sudah gitu. Tapi apa yang wamafatakum, apa yang kamu terlewat ya fatimu, nanti disempurnakan. Itu. Jadi pentingnya as-sakinah menuju tempat sholat berjamaah. Nah ini dengan begitu misalnya
rakaat pertama juga lewat, itu sih tinggal disempurnakan, berarti masbuk dia ya. Masbuk. Oke. Juga tertinggal rakaatail fajrinya kan. Nah, pertanyaannya itu perlukah diqodho? Diqodho, Ya, iya. kan begitu. Para ulama tentu saja ada yang streng ya, tidak ada qodho itu dalam masalah itu, ya kelewat saja Sunnah, gitu apalagi kan. sunnah katanya. Tapi ulama yang lain ya, kalau dia mulazamah itu memang udah menjadi kebiasaan. Udah dijaga, jadi sekali-sekali kan tertinggal begitu ya kan. Itu boleh. Untuk Adalah diqodho. Rasul SAW juga pernah ada tamu lah sibuk begitu sehingga terlambat qobliyah asar, ya kan. Beliau muwadzib ya, selalu ya, ini tertinggal, akhirnya Bilal keburu qomat. Ya Rasulullah langsung mengimami ya kan, berarti kan ketinggalan. Setelah begitu selesai salam, beliau menambah ya Sholat. 2 rakaat untuk tadi mengqodho qobliyah asar. Nah, kalau dikiaskan ya kan, berarti kan qobliyah subuh lebih penting daripada qobliyah asar dari segi fadilahnya. Berarti ya dia ada ruang untuk mengqodho qobliyah subuh juga bagi yang muwadzib ya, mulazamah ya. Jadi itulah sesuatu yang kita itu mulazamah, diberikan satu keistimewaan. Sekali-sekali ketinggalan itu ya, jadi ada dispensasi. Dispensasi. Ya begitu juga kan orang yang ya mulazamah qiyamul lail, ya bisa saja sekali atau berapa kan ngantuk atau bagaimana ya, terlalu capek kan. Adalah Rasul juga kan sebagai contoh pernah begitu terlambat qiyamul lailnya, lalu beliau mengqodhonya dengan dalam waktu duha gitu kan. Waktu duha ya maksimum 8 kan begitu kan. Nah itu jadi karenanya saya sih cenderung selama ada ruang untuk mengamalkan sesuatu, kenapa ditutup begitu, ya udah diqodho saja. Saya juga sekali-sekali ya, karena di musola ini agak kecepatan juga kadang-kadang. Sampai di situ ya udah rakaat kedua tuh, udah pasti. Di sini juga tidak sempat rakaatil fajri kan, ada begitu salam, ya ditambah begitu. Wallah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Yeni asal Tasikmalaya yang menanyakan, ya, ada seorang istri yang mana istri tersebut ingin membantu perekonomian keluarganya ataupun suaminya, ya. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pekerjaan kecuali sebagai ART, asisten rumah tangga, dan ia harus meninggalkan rumah kurang lebih 3 bulan sekali baru boleh pulang, ya. Apakah saya harus mengambil pekerjaan tersebut dan bagaimana solusinya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya pulang ke rumahnya 3 bulan sekali itu mirip dengan TKW, ya kan? TKW. Ya TKW di Malaysia misalnya, atau di Singapura, yang nggak bisa seminggu sekali pulang, ya kan? Ya paling sebulan sekali, apalagi TKW di Saudi Arabia atau di negara Arab, ya 3 bulan sekali, bahkan ada yang bertahun-tahun. Setahun sekali, kan begitu. Jadi tergantung peluang ya dari yang memberi pekerjaan. Kalau yang memberi pekerjaan ya ini kamu ya kerja gitu kan. Jadi 3 bulan ya baru boleh pulang. Pilihannya ima kerja, ima ya pulang sering, kan begitu pilihannya. Kalau memang memilih kerja itu membantu suami, membantu keluarga, ya kan, asalnya boleh, bisa naik jadi sunat kan. Suaminya
kurang mampu berusaha misalnya, ya kan, atau apalagi zaman sekarang kan begitu, maka bisa naik jadi wajib, ya kan. Dahulu di masa Rasul SAW juga ada beberapa sahabiat yang pengusaha tuh, ya suaminya malah kurang mampu dalam berusaha. Itu para sahabat juga begitu. Tentu untuk dagang ke Syam, dagang ke mana itu kan ada waktu yang diperlukan, ya. Berarti khurujul mar'ah lil amal, nah itu jadi pembahasan itu mubah, ya kan. Kalau lil ma'ruf, khurujul ma'ruf, sesuatu yang perlu begitu, ya. Apalagi kasab itu memang darurah kan, itu ya. Jadi tinggal ditanyakan itu kan ke suami atau ke orang rumah, ya kan, bagaimana nih, ya, kalau ada izin, ya kan, ada izin, sebab otoritas di situ lebih kuat otoritas suami kan dibandingkan dengan majikan, ya kan. Kalau suaminya, ya terserah kamu begitu kan, ya saya memang kurang mampu atau lagi sakit atau bagaimana, nah kembali ke majikan. Kalau majikan memberi peluang untuk ya tidak 3 bulan, bisa sebulan atau bagaimana kan. Kalau tidak, ya pilihannya kan antara kewajiban tadi kan, itu boleh kan, kalau diizinkan oleh yang punya wilayah, yang punya otoritas selama ini suami. Ya kalau ini lagi tentu orang tua, ya kan, kalau masih di bawah pengampuan atau lindungan orang tua. Wallah.